Jadi saat ada ikan mangap-mangap ya di permukaan, itu kadang teman-teman nggak tahu di waktu ya. Bahkan sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu teman-teman ya, yang paling terasa ya, terasa terikat ya. Karena di kolam bioflok itu ya, itu harus aerasi teman-teman ya. Dan kita akan bisa menikmati ya sebuah kesuksesan itu apabila ya kita sudah mampu melewati pengorbanan-pengorbanan itu loh, gitu loh teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Juga kembali dengan channel Nandang Alik. Channelnya tutorial, motivasi, dan inspirasi. Pada kesempatan video ini teman-teman ya, sesuai dengan permintaan dari subscriber, Pak Nandang katanya tolong bikinkan konten tentang pengorbanan pengorbanan apa aja sih ya kan selama punya kolam di halaman rumah ini teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, menarik ya. Kita membahas pengorbanan nih kali ini, pengorbanan apa aja ya selama di punya kolam bio di halaman rumah ini ya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Lagi tuh. Ramen di teman-teman, ini hari Minggu ya, tanggal 11 Februari 2024. Lagi nyantai aja nih ya sama ikan-ikan nih teman-teman. Sambil bercerita nih, disuruh bercerita saya bagaimana dulu pertama kali mau punya kolam di halaman rumah ini ya teman-teman ya. Ya memang pengorbanan luar biasa teman-teman ya. Saya harus membuang tanaman-tanaman kesayangan teman-teman, bunga-bunga khususnya anggrek ya saat itu. Kemudian ada pohon jambu air, ada jambu bol, lengkeng, anggur, durian, dan mangga ya yang ada di pot-pot yang besar itu ya teman-teman ya. Itu semua di apa namanya, dibuang, ada yang dibuang, ada yang dikasihkan ke sekolahan dan sebagainya. Oke. Kemudian teman-teman ya, setelah berjalan ya, ini sering khususnya permulaan lah ya, banyak masalah-masalah ya yang berkaitan dengan air tentunya teman-teman ya. Jadi saat ada ikan mangap-mangap ya di permukaan, itu kadang teman-teman nggak tahu di waktu ya. Bahkan sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi gitu teman-teman ya. Coba bisa bayangkan teman-teman ya, saya sendirian di luar, kemudian ganti air teman-teman. Karena saya memang berkomitmen ya, kita itu untuk ikan ini kan makhluk hidup teman-teman ya. Jadi mau tidak mau gitu teman-teman ya, saat kasihan ikan-ikan itu mangap-mangap, artinya mereka tidak betah ya, tidak nyaman gitu loh. Saya ganti air teman-teman. Itu sering, khususnya itu yang paling sering masih di awal-awal dulu ya. Oke. Lucu teman-teman ya, saat mendapatkan di halaman rumah itu bau ya. Misalnya kan ada aja ya ikan yang mati teman-teman ya. Kita tahunya tuh karena sudah kerasa bau gitu. Itu kita nyarinya tuh teman-teman luar biasa itu ya. Sampai apa itu, merayap-merayap. Sampai ke kolong-kolong. Sampai ke kolong-kolong gitu teman-teman ya. Di endus-endusan itu hidung kita itu ya. Lucu teman-teman ya, lucu luar biasa. Jadi ya karena di halaman rumah ya, kita juga tidak mau mengganggu tetangga-tetangga kita gitu loh teman-teman ya. Oke. Teman-teman ya, yang selanjutnya itu mencari bunyi angin ya. Ada bunyi angin yang bunyinya pss, kayak gitu. Nah itu kan berarti ada masalah ya dengan aerasi teman-teman.
Ya biasanya itu karena ada yang copot, ada yang apa merembes ya, itu di selang-selang aerasi gitu yang harus dibenarkan teman-teman ya. Oke. Ya, yang paling terasa ya, terasa terikat ya. Karena di kolam bioplok itu ya, itu harus aerasi teman-teman ya. Harus aerasi. Jadi kita merasa tidak bebas keluar rumah. Jadi selama ini kita punya waktu libur itu selalu pulang kampung gitu kan, kemudian jalan-jalan liburan ke Bali. Nah sekarang ini teman-teman ya, jadi nggak bisa karena kita nungguin genset ya, supaya tetap aerasi itu jalan. Jadi dikhawatirkan ya kalau ada mati lampu PLN ya teman-teman, mati listrik ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang jadi banyaknya saya ke masjid, justru mungkin sukses itu karena banyaknya uang kita yang tidak dikeluarkan ya, yang selama ini selalu uang itu berkurang karena banyaknya liburan. Sekarang jadi biarpun sedikit-sedikit jadi terkumpul teman-teman ya. Alhamdulillah sebenarnya. Jadi justru terikat itulah yang membuat jadi sukses teman-teman ya. Oke, kalau di kolam bioplok itu tanpa dikasih makan sebulan pun ikan tidak akan mati teman-teman. Cuman kurus aja kali ya, tidak dikasih makan. Ya, tapi masalahnya itu tidak bisa ditinggal teman-teman, itu karena yaitu tadi aerasi teman-teman ya. Jadi harus selalu kita tuh harus kayak memang kendali untuk genset teman-teman kalau ada PLN mati gitu teman-teman ya. Jadi di dalam kolam itu sendiri bioplok, namanya juga bioplok ya. Bioplok itu makanan alami ikan teman-teman ya. Jadi dia udah punya persediaan gitu ya, makanan dia. Cuman ya itu tadi paling kurus gitu kalau kurang dikasih makan ya. Oke. Jadi teman-teman ya, sukses itu memang perlu pengorbanan teman-teman ya. Dan kita akan bisa menikmati ya sebuah kesuksesan itu apabila ya kita sudah mampu melewati pengorbanan itu loh, gitu loh teman-teman ya. Oke. Demikianlah ya beberapa pengorbanan yang harus dilewati ya, kolam bioplok di halaman rumah itu ya, seperti itulah teman-teman ya. Tapi teman-teman memang sukses itu perlu pengorbanan ya. Kita tidak akan merasa lelah ya kan apabila kita menerima hasil gitu. Kalau kita tanam seperti anggrek apa segala macam ya, bunga-bungaan kan hanya mengeluarkan uang saja. Tetapi kalau yang ini ya ikan, sudah pasti kita itu akan mendapatkan penghasilan tambahan teman-teman ya. Oke. Sukses memerlukan pengorbanan, itu judulnya teman-teman ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.